Gue mau ngasih peringatan kepada lo semua teman-teman yang masih kuliah. Please, jangan pernah malas-malasan lagi dari sekarang. Jangan pernah malas belajar, jangan pernah malas belajar buat kuliahnya, jangan pernah malas buat berkenalan dengan orang lain, jangan pernah malas buat berrelasi, berorganisasi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena umur 20-an itu, lu pasti banyak yang umur 20 nih. Karena umur 20-an itu, kejam. Apalagi nanti setelah lu lulus kuliah dan lu nggak punya persiapan apa-apa, lu nggak punya perencanaan apa-apa, lu nggak punya target apa-apa dari pendidikan, lu nggak tahu dilanjutin apa enggak, lu juga nggak tahu nanti ketika lu masuk ke pekerjaan apakah sesuai dengan pendidikan lu, apakah lu mau manuver, mau coba hal baru, dan lain sebagainya, apakah lu udah mempersiapkan itu semua? Kalau misalnya lu belum mempersiapkan, lu harus persiapin dari sekarang juga. Karena setelah lu lulus nanti, itu banyak banget yang berubah. Mungkin yang biasanya lo finansial aman karena lo masih dikasih orang tua, tapi ketika lo udah lulus, finansial lo dipotong. Habis semua. Lo harus cari kerja, lo harus bekerja untuk diri lo. Nanti secara profesionalnya, lo dan orang tua lo dituntut untuk mencari kerja. Dan ketika lo mencari kerja, pekerjaan itu sukar buat didapetinnya. Karena apa? Kualifikasinya tinggi-tinggi semua. Ketika nanti lo dapet sebuah pekerjaan itu nggak sesuai sama passion lo. Dan pekerjaan lo itu nggak sesuai sama skill set lo. Akhirnya apa? Lo nggak nyaman, ternyata lingkungan juga nggak nyaman, ternyata lingkungan juga nggak ngedukung lo berkembang. Akhirnya lo nggak enjoy buat ngerjainnya. Beberapa dari lo semua, hari ini, masih memilih untuk bersantai-santai, masih memilih untuk udahlah nanti aja, udahlah entar aja, entar nanti semua tanggung jawab lo lepas, dan lo nggak mau untuk kerja part time, lo nggak mau untuk coba cari kesempatan kerja walaupun lo masih kuliah, lo nggak mau dengan alasan lo capek, dengan alasan lo nanti gue capek balik malam segala macem. Bro, lo masih muda, masih banyak tenaga lo. Coba difungsikan dengan benar. Kalau lo masih beralasan malas, kacau. Ditambah lagi lo banyak kuliahnya yang ngulang, nggak pernah aktif buat kenalan di kampus, nggak pernah ikut organisasi, kuliah pulang. Ditambah lagi lo gengsi buat cari kerja yang part time. Karena apa? Karena lo gengsi, lo pengen main sama teman-teman lo. Lo pengennya happy sama teman-teman lo, tapi nggak pernah satupun lo memikirkan masa depan lo. Kalau misalnya lo nggak cari kerja dari sekarang, lo nanti akan jauh lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Lo nggak mikir sampai ke sana. Karena nanti ketika lulus, ini yang terjadi sekarang ya, itu kualifikasinya, lo punya pengalaman kerja 1-2 tahun. Lo bayangin lo lagi kuliah, lo punya pengalaman kerja. Itu gimana? Pertanyaannya gimana caranya gitu kan. Tapi menurut gue ya, ketika makin lama gue berpikir tentang kualifikasi minimal kerja 1-2 tahun, menurut gue lama-lama, kayaknya memang kita yang harus menyesuaikan. Kita coba untuk fight. Kita kuliah pagi sampai sore, atau pagi sampai siang, sore sampai malam kerja. Atau sesuaikan sama jadwal lo, pokoknya cari tempat yang bisa part-time. Dan bisa ngebagi waktu kuliah lo dengan waktu kerja lo. Dan kita udah nggak bisa banyak beralasan lagi, gitu. Karena selama ini lo tuh cuman gengsi. Lo tuh cuman males tambah gengsi, hancur, udah selesai. Karena gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Kita tuh cuman gengsi aja, kita pengen hidupnya rasanya enak, happy terus, happy, senang-senang terus, bahagia terus di sosial media, kita ngopi terus, kita foto kafe-kafe bagus, kita upload segala macam, tapi duitnya masih duit orang tua. Gak apa-apa kalau duit lo duit orang tua, kalau lo pewaris, kalau lo perintis. Sedih bro, sedih banget, asli. Karena gue juga perintis. Dari sekian banyak gengsi, dari sekian banyak kehidupan yang menyenangkan, bermain bersama teman, lo tahu nggak? Fakta yang paling menyakitkan adalah lo itu cuma butuh validasi doang. Lo cuma butuh validasi dari teman-teman lo kalau lo tuh happy. Lo cuma butuh validasi dari teman-teman lo kalau lo tuh bahagia. Lo tuh bisa datang ke tempat-tempat yang bagus. Lo tuh cuma butuh validasi aja. Sebenarnya yang lo butuhkan itu bukan validasi, yang lo butuhkan itu adalah pekerjaan, yang lo butuhkan itu adalah uang, yang lo butuhkan itu adalah finansial lo setelah kuliah. Karena lo udah kemakan validasi, lo udah termakan oleh bualan validasi, pada akhirnya ya lo sekarang pusing buat cari kerja sana-sini, cari pengalaman kerja. Di awal tadi gue bahas, lo juga udah gak punya target, lo malas-malesan. Ketika lo lulus, lo baru sadar. Makanya, mumpung lo sekarang masih kuliah, coba lo benerin semuanya. Kalau gue bisa balik ke zaman gue kuliah dulu, gue pengen ngerubah banyak hal. Walaupun pada saat itu gue juga udah sambil kerja, dengan kesempatan-kesempatan yang datang ke gue kala itu. Tapi menurut gue, pada saat gue kerja dulu, gue masih banyak kurangnya. Gue masih gengsi. Gue masih, pokoknya banyak kurangnya. Dan gue mau ngerubah 4 hal ini di dalam hidup gue ketika gue
kuliah dulu. Yang pertama, tadi yang gue bilang, gue pengen menghilangkan segala gengsi yang ada di hidup gue. Gue mau menghilangkan gengsi untuk kerja part-time di luar. Karena mungkin pada saat itu gue kayak pikirannya, gue kerja, gue sambil kuliah ya. Oh oke, bisa terkontrol, alhamdulillah. Tapi yang gak kekontrol adalah nafsu untuk membeli sesuatu, nafsu untuk bermain bersama teman-teman, nafsu untuk happy-happy sama teman-teman, spend duit yang lebih banyak, ngikutin teman-teman yang para pewaris sedangkan gue perintis, ngikutin gaya hidup mereka dan lain sebagainya. Pada akhirnya apa? Ya udah, hasilnya nggak begitu kelihatan karena gue nggak bisa mengkontrol diri gue. Yang kedua, gue pengen giat untuk belajar sendiri. Karena sekarang gue baru sadar kalau misalnya kita belajar itu, ketika kita belajar mempelajari suatu hal, kita bisa untuk belajar sendiri. Kayak gue mikir kenapa dulu waktu gue kuliah, kenapa nggak pas dosen ngasih materi, gue pelajarin semuanya, gue abisin dengan betul-betul gue belajar, gue baca satu-satu. Abis itu nanti ketika masuk kuliah, barulah gue tinggal tanya, Sir ini apa, Sir ini apa, Sir ini apa, Miss ini apa. Tinggal gue tanya inti-intinya aja yang benar-benar gue nggak ngerti. Itu akan menjadi efisien untuk gue belajar sambil gue kerja. Tapi waktu itu ya karena sumbunya masih pendek, jadi gue nggak berpikir sampai ke sana. Yang ketiga, gue mau buang rasa malu gue dan cari relasi sebesar-besarnya. Lu bayangin ketika gue kuliah kemarin itu relasi benar-benar banyak banget. Dari orang bisnis ada, dari orang politik ada, dari teman-teman yang punya karir bagus tuh ada. Pokoknya macem-macem lah. Semua relasinya tuh bagus. Tapi sayangnya, kurangnya dari gue pada saat itu adalah gue terlalu malu, gue terlalu menutup diri untuk orang-orang tersebut. Padahal gue bisa aja gue cheerful, padahal bisa aja gue coba untuk kenalan, gue coba untuk handshake sama teman-teman semua, tapi itu tidak kesampaian karena gue malu. Dan gue cukup menyesal hari ini, tapi sekarang gue lagi proses untuk memperbaiki itu semua. Gue mau coba untuk cari relasi sebesar-besarnya, semampu gue gali lagi relasi lama, gue gali lagi relasi yang baru, gue coba untuk kenalan sama orang yang baru. Yang keempat, gak ngabisin uang untuk hal-hal yang gak penting. Padahal waktu gue kuliah tuh cukup enak. Gue kuliah karena waktu itu zaman COVID, masih online, banyak online-nya, tapi gue sambil kerja, dan alhamdulillah, gue bisa mendapatkan pendapatan yang mungkin pada saat itu cukup besar untuk anak kuliah kayak gue. Tapi kemana duitnya? Tidak tahu. Haha. Hilang saja, lewat saja. Untuk jajan lah, untuk apa, hilang semua uangnya. Dan gue menyesal kenapa nggak dari dulu gue udah bikin financial planning kayak sekarang. Kalau misal lo mau financial planning gue, cek di deskripsi aja. Di linked gue, lo cek di situ. Tinggal lo accept. Kayak gue sekarang ngerasa kayak, kok gue nggak mikir ya dulu ya? Kok gue nggak peduli sama diri gue sendiri ya? Ya itulah mungkin perjalanan hidup ya. Dan ya udah, makanya hari ini gue mau ngasih tau ke kalian, jangan sampai kalian memasuki fase-fase penyesalan gue sebelumnya. Ini gue mau ngasih insight tentang diri gue, pengalaman gue, dan jangan sampai lo jatuh di lubang yang sama. Pasti lo tahu kan istilah kalau lo nggak bangun pagi nanti rezekinya kepatok ayam. Dulu gue ngiranya berarti gue harus bangun pagi setiap hari, dan mungkin lo juga berpikir kayak gitu untuk analogi ini. Tapi ternyata setelah gue telah lagi, bangun pagi itu adalah konteks dari kesiapan. Ketika lo udah pagi bangun, akhirnya lo bisa mempersiapkan banyak hal. Kalau misal lo nggak bangun pagi, lo nggak siap-siap, rezeki lo dipatok ayam. Lo nggak punya persiapan, lo masuk ke sebuah pekerjaan, buyar semuanya. Pekerjaan lu buyar semuanya, lu dipecat, selesai. Jadi analogi rezeki dipatok ayam itu perihal kesiapan lo. Kalau misalnya sekarang lu nggak mempersiapkan semuanya, kalau misalnya nih sekarang lu nggak mempersiapkan dengan kuliah yang benar, sekarang lu nggak mempersiapkan planning selanjutnya, apakah kuliah ini akan dibawa ke pekerjaan atau enggak, lu nggak mempersiapkan nanti lu mau kerja di mana, lu nggak mempersiapkan, karena kesempatan kerja nanti adanya kualifikasinya meningkat, gue coba untuk tingkatkan diri. Kalau lu nggak mempersiapkan untuk kenalan sama banyak orang, buka relasi sebesar-besarnya, dan lain sebagainya, kalau lu nggak punya kesiapan semuanya, ya rezeki lu akan dipatok. Bukan sama ayam, sama yang punya rezeki. Rezeki lo akan gak disiapin buat lo karena lo gak siap untuk nerimanya. Makanya nih, gue pengen ajak semuanya, gue pengen ajak teman-teman semuanya yang masih kuliah, mungkin yang masih SMA juga ada yang nonton, mungkin ada yang kuliahnya udah selesai juga dan ikutan nonton video ini. Gue mau ngajak ke kalian semua, ayo
kita ciptakan habit baru anak muda di Indonesia. Kita ciptakan sebuah habit yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan bagus, kebiasaan yang bisa mengembangkan diri mereka masing-masing dan juga mengembangkan bangsa dan negara. Kita boleh contoh lah teman-teman yang ada di luar negara. Kita bisa contoh Cina, kita bisa contoh Jepang dengan habit kerjanya yang luar biasa. Kuliah, pulang, kerja, gas. Mereka mengupayakan adanya suatu pengalaman kerja selama hidupnya. Gak bermalas-malasan, gak cuma main game, gak cuma happy-happy, hahaha, nongkrong, minum kopi, ngabisin duit orang tua. Gak kayak gitu. Kita ciptakan habit baru. Kalau misalnya lo ke tempat kopi, lo kerja. Kalau misalnya lo ke tempat yang senang-senang, itu memang spend time lo aja. Mungkin seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Kalau misalnya lo mau happy-happy sama teman-teman, ngumpul bareng, usahakan silaturahim, ada pembahasan, selesai dari situ, ada topik yang bisa lo bawa ke depannya. Jadi gue pengen ajak lo semua untuk kita sama-sama grow mindset, gak ada malas-malasan lagi, sadar diri. Jadi, ayo kita semua ikutan konsisten tanpa banyak alasan. Kalau misalnya lo mau join komunitasnya, ada di link di description. Paling bawah, lo scroll, lo pencet, lo masuk grup. Gue coba untuk bangun sesuatu yang memang bisa bikin teman-teman semua berkembang. Oke, sekian dari gue. Hari ini gue lagi nyoba untuk intonasi nada yang tinggi dari video-video sebelumnya. Gue coba untuk lebih, lebih semangat kali ya nyampein ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngira kayak gue marah-marah, ya iya marah-marah. Sebisa mungkin kita tegas terhadap apa yang kita bicarakan. Dan sebisa mungkin gue pun juga belajar dari apa yang gue bicarakan hari ini. Sekian dari gue lagi konsisten 2 hari sekali konten. So, buat teman-teman semua, bisa support gue. Dan kurang lebihnya mohon maaf, gue Irfan Syaputra, and see you on next video. Kurang 1 tangan. See you on next video.